Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oke, hari ini saya ingin tahu nih, saya ingin menyapa para alumni-alumni kita nih. Calon wisudawan periode ke-127 gitu ya. Ini ada berapa ini? Ada 400-an Bapak Ibu. Oke, saya mau tahu nih asalnya dari mana aja. Yuk, tulis di kolom chat. Saat ini domisilinya sedang di mana nih? Oke, ayo. Yuk, bisa ditulis di kolom chat. Kita perlu interaktif nih supaya nanti sebelum saya memperkenalkan diri, sebelum nanti akan ada activity. Oh, ada. Wow, ini banyak sekali nih. Ada yang dari Lumajang, dari Tangerang, gitu ya, dari Kabupaten Malang, Kediri, Balikpapan, Samarinda. Wow, dari Biak, dari Kupang, NTT. Wow, ini kita dari seluruh Indonesia ini sedang berkumpul gitu ya. Probolinggo, Tuban, Kediri, Malang, dari Lombok. Ya, wah, Arema ada, asli Malang ada, dari Palu juga. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara selama kuliah di UM memiliki 1000 kawan di UM. Mudah-mudahan loh ya. Saya khawatir saudara ini kuliah selama 4 tahun cuma punya daftar teman cuma 10 orang. Nah, ini namanya kurang jejaring. Ya, sehingga mumpung belum wisuda, ya masih ada 2 minggu, segeralah membangun jaringan sesama lulusan misalnya. Ya, sesama adik kelasnya misalnya. Ya, bangun jaringan. Catat nomor HP-nya, catat nomor WA-nya gitu ya. Catat semuanya itu. Itu bagian dari membangun jejaring. Kata orang-orang manajemen manajemen itu mengatakan bahwa semakin banyak jejaring, kita akan semakin menemukan banyak peluang. Semakin sedikit jejaringnya, semakin sedikit teman-temannya, semakin sedikit silaturahimnya, maka juga akan sedikit untuk mendapatkan peluang-peluang begitu saudara selesai nanti di wisuda. Bangunlah jejaring. Catat nomor HP rektornya. Catat nomor HP dekannya, catat nomor wakil-wakil dekan di fakultasnya, catat nomor HP WR1-nya Pak Ibrahim, catat semuanya, catat dosen-dosen HP-nya, catat juga dosen-dosen, catat juga teman-temannya, dan jangan lupa juga nyatet juga nomor HP-nya Mbak Pipit, Mas Fuad. Kemudian memastikan siapa tahu ada job-job di sana, toh ya. Ini bagian dari membangun jejaring. Ya. Nah, inilah hebatnya topik pada kali ini ya. Simak ya nanti ya. Saya minta saudara-saudara simak ketiga narasumber ini. Simak apa yang menjadi resep mereka, beliau-beliau ini terhormat ini bisa sukses ya. Dan yang kedua adalah walaupun jejaring kita bangun, jangan lupa kita juga punya amunisi yang lain. Apa Bu Gama amunisinya? Yaitu kualitas kita selaku sumber daya manusia yang punya daya saing. Kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita. Saya kemarin memberikan nasihat, semoga disimak, dicermati, dan diikuti mudah-mudahan.
saya menyampaikan kepada peserta pembekalan wisudawan 126 kemarin saya katakan, tolonglah tingkatkan kualitas penguasaan bahasa internasionalnya. Tingkatkan itu. Ya, tingkatkan penguasaan bahasa internasionalnya. Terserah apakah bahasa Inggris, apakah bahasa Arab, apakah bahasa Perancis, apakah bahasa Mandarin, apakah bahasa Jepang, apakah bahasa Jerman, terserah. Iya, tapi kita harus menguasai salah satu agar kita bisa meraih peluang-peluang tantangan di luar negeri yang insya Allah lebih besar penghasilannya gitu ya. Nah, sehingga segeralah meningkatkan penguasaan di bidang bahasa internasional. Tentu selain menguasai menguasai kompetensinya di bidang konsentrasi bidangnya masing-masing. Ya, saya nasihatkan kemarin dalam sambutan saya di pembekalan calon wisudawan UM periode 126. Ya, karena amat penting sekali. Alhamdulillah, insya Allah ini ke depan ya, Bu Gama sebagai tim pengembangnya Direktorat Kemahasiswaan di UM ini mengembangkan UKM Bahasa Internasional, unit kegiatan mahasiswa dalam rangka mewadahi pengembangan bahasa internasional, namanya UKM Bahasa Internasional. Sudah dirintis tahun ini oleh Bu Gama, oleh Bu Heni, direkturnya, ya akan terus kita bina. Bahkan saya pun juga sudah mulai mengundang Ibu Sari, Kepala Balai Bahasa, ya, Direktur Balai Bahasa, agar mengembangkan program-program yang murah, sungguh-sungguh gratis kepada mahasiswa UM dalam rangka memberikan pembekalan di bidang penguasaan kompetensi bahasa internasional. Dan Bu Sari sudah hadir di ruang saya minggu lalu. Insya Allah minggu depan saya hadirkan beliau di rapat untuk menjelaskan apa program-programnya dan berapa biayanya. Termasuk juga Bu Evi selaku Direktur KUI. Kami undang juga di Rapim besok untuk menceritakan apa peluang-peluang transfer kredit di luar negeri untuk mahasiswa UM. Ya, sehingga harapan kami sebelum wisuda, ya mahasiswa UM itu sudah bisa tahu suasana kehidupan di luar negeri, pernah kuliah walaupun cuma 1 semester atau 20 SKS begitu, ya, dan bisa menguasai bahasa internasional. Sehingga terus sekalian, saya jelaskan sedikit, saya singkat lagi sebagai kesimpulan bahwa begitu saudara nanti mahasiswa atau calon wisudawan itu selesai atau lulus di wisuda, saudara akan menghadapi banyak sekali peluang-peluang yang dapat Anda atau saudara raih. Tetapi juga ada tantangan-tantangan yang tidak sedikit. Nah, untuk bisa meraih peluang-peluang, untuk bisa menghadapi atau mengalahkan semua tantangan ini, tidak ada jalan lain, hanya ada 2 resep, yaitu pertama adalah membangun jaringan, dan yang kedua adalah membangun kualitas SDM kita masing-masing, termasuk penguasaan di bidang bahasa internasional. Sungguh terakhir, atas nama UM, saya menyampaikan terima kasih kepada Ika yang selalu mengawal karir mahasiswa, calon wisudawan, termasuk juga mengawal karir para alumninya dalam bermacam-macam agenda strategis yang diselesaikan diadakan oleh pengurus pusat IKA UM ini, ya, IKA UM. Terima kasih banyak, termasuk pada hari ini menyelenggarakan kegiatan pembekalan bagi calon wisudawan. Ya. Yang kedua, terima kasih kepada para narasumber. Ya, narasumber yaitu seperti Pak Fuad, Pak Rian, Bu Pipit yang pada hari ini hadir dalam kesempatan yang baik ini untuk membekali adik-adiknya calon wisudawan 127. Dan juga terima kasih kepada para adik-adik mahasiswa
yang sudah di yudisium tentunya dan akan wisuda pada tanggal 4 ini. Terima kasih atas bergabungnya. Simak semua apa-apa yang disampaikan oleh speaker-speaker kita ya, sehingga kita punya bekal tambahan selain bekal ilmu pengetahuan di departemen kita masing-masing. Itulah Bu Gama yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi pencerahan, semoga menjadi motivasi bagi para adik-adik atau saudara-saudara sekalian yang akan segera kembali ke orang tuanya masing-masing dan akan kembali ke masyarakat dan akan segera menghadapi peluang-peluang dan juga tantangan-tantangan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta webinar yang saya hormati, saya banggakan, sebentar lagi, mungkin 2 minggu lagi, saudara peserta webinar yang akan diwisuda ya. Akan diwisuda insya Allah tanggal 4 Agustus ya. Kalau tanggal 3 itu wisuda periode 126. Wisudawan 126. Dan saudara bukan lagi sebagai mahasiswa setelah diwisuda, tetapi sebagai alumni Universitas Negeri Malang. Di kampus selama saudara kuliah telah dibekali oleh dosen saudara, oleh UM, berbagai kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan nilai atau value, bahkan dibekali hard skill dan soft skill yang memadai, yang cukup, yang maksimal, agar saudara bisa survive hidup di tengah-tengah masyarakat setelah lulus. Berbagai keterampilan yang saudara peroleh dari UM merupakan modal dasar, modal utama Anda untuk memperoleh peluang. Nah, yang saya sampaikan oleh PR1, Bapak PR1 dalam masuk ke dunia kerja dan mengembangkan karir. Apabila saudara di kampus saudara menghadapi saat kuliah ya, menghadapi tantangan yang bersifat mikro, ya sistem perkuliahan, maka setelah lulus menjadi alumni di masyarakat, tantangan saudara yang saudara hadapi lebih kompleks dan lebih bervariasi atau sifatnya makro ya. Untuk itu kompetensi yang saudara peroleh dari UM selama kuliah perlu dikembangkan agar saudara bisa survive dalam masuk ke dunia kerja, dunia karir yang sangat kompetitif, bahkan mungkin bisa menciptakan dunia kerja sendiri. Di era digital dan era yang serba kompetitif ini, membangun jejaring, networking, dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang relevan menjadi sangat penting. Seorang filosof Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia itu sebagai zoon politikon, yakni bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam bahasa agama, membangun networking itu semakna dengan membangun silaturahim atau silaturahmi. Dari perspektif agama, silaturahmi itu dapat menambah rezeki dan bisa memperpanjang umur. Hal ini sebangun dengan manfaat membangun networking itu sendiri. Nah, di antaranya manfaat membangun networking itu misalnya menemukan prospek, memperkuat hubungan dengan mitra kerja, meningkatkan dan memperluas peluang kerjasama dengan pihak lain, bisa memperoleh informasi dan pengetahuan baru, dan dapat meningkatkan personal branding. Untuk itu, judul pembekalan calon wisudawan ke-127, yaitu peluang dan tantangan lulusan baru, membangun jejaring menjadi SDM berdaya saing, menjadi relevan untuk diwebinarkan pada hari ini. Pengurus Pusat IKUM sebagai organisasi legal formal alumni UM secara sosio-psikologi moral mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi dan memberdayakan lulusan UM, alumni UKM, agar dapat meningkatkan kompetensinya dan memenangkan kompetensi yang semakin kompetitif. Banyak program dan kegiatan PPIKUM untuk memfasilitasi dan memberdayakan alumni UM untuk dapat mengembangkan karir dan masuk ke dunia kerja dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang tadi sudah disebutkan di awal, yaitu oleh video IKA, di antaranya yaitu job fair. Pada bulan Juni yang lalu, IKUM melaksanakan job fair online selama 1 bulan, dan job fair itu diikuti oleh 600 perusahaan dan 30.000 job seeker. Program yang lain misalnya kampus hiring and recruitment dan lain-lainnya. Dan PPIKUM juga memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa UM
yang tentunya dengan persyaratan tertentu dan dan juga melakukan pembekalan calon wisudawan secara rutin. Sekarang 127 peserta webinar calon wisudawan yang saya banggakan. BPIKUM sudah memiliki pengurus wilayah IKUM di berbagai wilayah atau daerah. Oleh karena itu, saudara dimohon bisa bergabung ke grup pengurus wilayah di tingkat provinsi atau pengurus daerah, di mana saudara berdomisili. Bulan Juni, Juli ini, BPIKUM yang dimotori Bufat itu sudah membentuk 11 pengurus daerah baru, termasuk di Aceh, Melabu dan Takengon, melalui daring, melalui Zoom, sehingga efisien, hemat dan sebagainya, dan efektif ya. Termasuk di Pasir, Panajam dekat IKN sana itu. Hal ini dimaksudkan memperbanyak alumni pengurus daerah ini, selain amanat dari rektor, dari UM, amanah juga dari Pak Ibrahim sebagai WR1, juga amanah anggaran dasar rumah tangga. Hal ini dimaksudkan agar terjalin komunikasi, silaturahmi, dan terbentuk networking dengan para senior yang sudah berkarir, terutama yang terkait dengan pengembangan karir dan dunia kerja. Saya atas nama pengurus pusat IKUM menyampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada berbagai pihak, khususnya bidang 1, Bapak WR1, Bapak Profesor Ibrahim, bidang akademik, yang ngurusi akademik, kemahasiswaan dan alumni UM. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pemateri sekaligus alumni UM yang andal, yaitu Bapak Dr. Nur Miftahul Fuad MPD, Mbak Pipit Andriani SPDSS MH, kemudian Mas Rian Priyo Hadi SPD CT NNP, alumni VIP UM, dan pemandu webinar kita yang lincah ya, yang sering membantu IKA dalam melakukan webinar, yaitu Bu Gama Rahmita Ureka Hakim. Mengakhiri sambutan ini, kami pengurus pusat IKUM sangat berharap kepada para calon wisudawan untuk tetap istiqomah mengamalkan ilmu dan keterampilan yang saudara miliki untuk kemaslahatan umat masyarakat. Bangsa dan negara mendambakan dedikasi saudara. Jagalah nama baik alma mater saudara tercinta UNEF Negeri Malang. Orang bijak mengatakan, siapa Anda besok dimulai dengan apa yang Anda lakukan hari ini. Pakar psikologi pendidikan Santrok juga mengatakan bahwa apabila seorang gagal membuat rencana, maka dia berarti merencanakan kegagalan. Atas nama pribadi dan PUKM tidak lupa mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para calon wisudawan UM, para alumni UM, untuk mengembangkan karir dan masuk dunia kerja. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan calon wisudawan UM periode ke-127 dengan tema Peluang dan Tantangan Lulusan Baru, membangun jejaring menjadi SDM berdaya saing, secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat mengikuti pembekalan, semoga Allah meridai usaha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini juga saya ingin berbagi pengalaman masuk ke birokrasi, karena saya yakin tidak semuanya yang di sini nanti akan menjadi fungsional seperti saya kala itu menjadi guru. Beberapa tentu akan masuk ke perusahaan, beberapa adalah langsung masuk ke birokrasi. Tentu sesuatu yang berbeda, iklim ketika di fungsional dengan iklim ketika di birokrasi di sana. Apa yang saya lakukan ketika masuk di tahun 2019 adalah kita mereformasi layanan menuju digital di sana. Jadi layanan-layanan yang masih manual, ini saya contohkan di sini adalah ketika itu ada mutasi siswa secara offline. Dengan geografis Kabupaten Kediri yang luar biasa, ada perbukitan, pegunungan, tentu akan kesulitan anak-anak yang SD dari wilayah atas, Gunung Kelut, Gunung Wilis, dan sebagainya, untuk mendapatkan rekomendasi mutasi. Harus turun ke dinas pendidikan, belum tentu di sana juga ada pejabatnya. Kemudian kita reformasi bagaimana layanan ini, layanan digital yang bisa diakses oleh semua satuan pendidikan, sehingga layanan mutasi sudah cukup
selesai di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian kami upgrade kompetensi tim juga, karena ini penting. Bagaimana kompetensi ini menentukan laju cepat tidaknya kita bergerak. Kemudian kami juga ciptakan budaya kerja yang melayani. Yang kala itu masih cenderung bahwa birokrasi ini maunya dilayani. Kita coba melayani, kita jemput bola, kita turun ke bawah, bagaimana program-program itu bisa diperlukan oleh, kalau di kami, oleh guru-guru di Kabupaten Kediri. Kemudian kami juga berkolaboratif governance. Jadi artinya apa? Artinya berbagai macam permasalahan itu tidak bisa kita lempar tangankan ke yang lain. Kita secara kolaboratif bersama OPD lain, bersama mitra juga kita bangun. Kemudian kita hilangkan ego sektoral di wilayah kita. Kemudian kala itu juga ada beberapa tantangan. Jadi tentu dalam hal perubahan kita tidak bisa lepas dari berbagai macam tantangan-tantangan. Yang pertama adalah bagaimana kita menyesuaikan anggaran di sana. Kita coba cari pola-pola formula yang sesuai sehingga apa yang kita eksekusikan ini juga sesuai dengan anggaran, tidak menyalahi dari aturan-aturan yang ada. Kemudian bagaimana juga kita melepas dari belenggu comfort zone. Ini yang susah juga, karena merasa nyaman sudah menjadi PNS istilahnya. Maka ini kita coba, kita arahkan di sana keluar dari zona nyaman. Sempat juga dianggap lari yang terlalu cepat. Padahal kadang kita tidak lari terlalu cepat, tapi yang lainlah yang berjalan terlalu lambat. Kemudian tim yang belum solid, kita coba upayakan soliditas tim, dan kita juga harus mampu menjadi risk taker di sana. Kita mampu mengambil resiko, kita harus siap terhadap berbagai macam resiko yang ada pastinya. Oke. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami eksekusi ketika itu, sehingga ada personal branding terhadap saya ketika itu dari rekan-rekan di birokrasi. Dianggap saya inovatif memang di sana. Nanti akan saya sampaikan beberapa program-programnya. Sebelum ke sana, kita ingin mendefinisikan dulu sebenarnya personal branding. Itu ada sesuatu yang mendefinisikan dan mempromosikan diri. Seperti apa kita? Seperti apa Anda? Seperti apa teman-teman Anda? Ini sebagai puncak dari pengalaman kita, keterampilan kita, dan nilai-nilai kita yang juga ini menjadi pembeda dengan yang lainnya. Kemudian personal branding ini bisa build atau bisa juga dan atau given, bisa keduanya atau salah satunya. Oke, ini beberapa inovasi program yang nanti akan menginspirasi, harapannya Anda semuanya, adik-adik semuanya ini ketika nanti sudah terjun atau beberapa tentu sudah ada di dunia kerja. Yang pertama, ketika itu kami menginisiasi adanya program yang kami sebut sebagai Kadiri Satset. Jadi ini adalah Kabupaten Kediri yang siap mengimplementasikan sekolah inklusi terpadu. Jadi ketika itu belum ada sekolah inklusi, kita siapkan dalam jumlah yang besar di semua jenjang. Kemudian Kadiri Mekar Award ini adalah perlombaan untuk guru-guru di Kabupaten Kediri dalam melaksanakan Merdeka Belajar. Jadi Kadiri Mekar, Kabupaten Kediri Merdeka Belajar Award. Kemudian untuk GTK-nya juga kita siapkan GTK Kadiri Award. Kemudian untuk seni budaya, untuk guru-guru seni dan siswa-siswinya, kita juga siapkan namanya Kala Senja di Bumi Panjalu. Kemudian kita juga menjalin kemitraan dengan Dewan, lebih dekat dengan wakil rakyat, P5 Award, kemudian aplikasi mutasi siswa secara online, kemudian bagaimana kita menyelesaikan permasalahan stunting secara bersama-sama melalui Baduta, Barisan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peduli Bayi 2 tahun. Kemudian juga ada Duta Anti Korupsi. Ketika di Kominfo pun kami juga ada event namanya Dahana Pura Award. Ini juga untuk pertama kalinya. Ini event satu data.
untuk level desa, level kecamatan, dan level OPD. Kemudian kami berangkatkan guru ke Jogja, ke Bandung, ke PM4TK ketika itu, atau BBGP saat ini, yang kita beri judul dengan Namu ke BBGP Jogja dan Bandung. Kemudian kami siapkan guru-guru seni, guru-guru pendidikan, agama juga, magang seni dan religi di Bali, kemudian lomba pembelajaran jarak jauh, capacity building training, dan yang terakhir saat ini yang mau kita eksekusi adalah Mas Dito Award. Ini adalah masyarakat digital online. Jadi ini juga event untuk masyarakat umum, untuk guru, untuk siswa, selain berdampingan dengan Dahanapura Award. Jadi itu tadi beberapa inovasi, dan inovasi ini tentu tidak lepas dari jejaring kita. Bagaimana kita mengkoordinasikan, bagaimana kita terkait juga dengan OPD-OPD yang lain. Sehingga penting banget jejaring ini. Kenapa penting? Karena apa yang disampaikan oleh John Kennedy di sini, jika ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendirian. Namun jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Tentu ini adalah perjalanan yang jauh untuk membangun negeri, maka kita harus bersama-sama dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut kami tampilkan ini contoh praktek baik penanganan stunting yang ada di Kabupaten Kediri, yang ini menunjukkan bahwa jejaring itu diperlukan. Jadi penanganan stunting kala itu masih dianggap ini adalah ranahnya dari dinas kesehatan. Ini ranahnya adalah dinas sosial. Maka bersama Mas Bupati kala itu kita punya program yang kita beri nama adalah Collaborative Governance di sana. Dalam hal penanganan stunting ini semuanya terkait, mulai dari Bapeda. 1 menit lagi Bapak. Oke, terima kasih Mbak Gama. Dari Bapeda, bagaimana dari BPKAD, kemudian Dinsos, DPMPD, DP2K, BP3A, Dinkes Distrik, kemudian dari kami Kominfo, dari DKPP, dari Perikanan, termasuk dari mitra. Jadi kita siapkan dalam rangka untuk penanganan stunting ini secara bersama-sama, secara kolaboratif. Kemudian kaitannya dengan kolaboratif dan inovatif ini, kita bisa belajar dari tumbangnya Nokia, aplikasi ojek online, reformasi KAI, kemudian bagaimana kita menata alun-alun kota Batu dan Bandung, termasuk Dynamic Island pada iPhone. Saya singkat nanti untuk materi, ini tinggal singkat saja bisa saya share ke bagian penutup, yakni tantangan bukan untuk dihindari. Semakin hebat Anda, semakin punya seni untuk menaklukkan tantangan. Sebuah lompatan dimulai dari akumulasi langkah kecil. Bukan seberapa jauh capaian Anda, tapi seberapa konsisten Anda melangkah pada suatu perubahan. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya diam di tempat. Selamat wisudawan UM periode ke-127, terus berkarya, berkarya terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kita harus develop can do attitude. Gitu. Itu salah satu yang disebutkan oleh dosen saya Bu Miri tadi. Beliau tuh melihat saya waktu itu, pasti kayaknya bisa deh, kayak gitu. Ya kayaknya Pipit bisa deh waktu itu. Jadi salah satu yang dihubungi. Nah, teman-teman, jangan sampai pesimis. Apapun tantangannya dicoba saja, paling pol juga gagal gitu kan. Kalaupun gagal itu juga pasti ada pengalaman atau pelajaran yang bisa kita ambil. Contohnya nih ya, waktu itu program Encompass yang ke Inggris, Prancis, dan Belgia itu, saya sudah terlambat. Penutupannya jam 3 sore, saya datang ke markas, ke yang mewawancara itu jam 5 sore, udah 2 jam terlambat. Tapi waktu itu ya udah dicoba saja, apa sih ruginya gitu kan. Ternyata juga ketika walaupun 2 jam terlambat, saya dengan beberapa mahasiswa lain yang ingin mencoba untuk wawancara itu akhirnya ikut gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata menjadi salah satu yang terseleksi gitu. Coba saya waktu itu berpikir, udah telat gitu, nggak mungkin gitu kan. Itu juga saya nggak mungkin berangkat gitu kalau saya berpesimis seperti itu. Yang kedua, ketika saya mencari pekerjaan,
saya tidak ada lowongan teman-teman waktu itu di Medan International School, sekolah kedua saya. Waktu itu saya dari Belanda pindah ke Indonesia. Tidak ada lowongan. Tapi saya juga tetap memasukkan surat lamaran dan lain-lain begitu ya. Ternyata ketika mereka melihat surat lamaran saya, itu mereka beliau membuatkan lowongan pekerjaan untuk saya, padahal tidak ada sebenarnya. Itu salah satu. Itu tidak, kalau pesimis duluan ini nggak ada lowongan pekerjaan, buat apa saya masukkan gitu kan. Saya kemungkinan juga tidak dapat pekerjaan. Lalu saya juga di Surabaya Intercultural School adalah guru yang minoritas. Ada 30 guru di sekolah saya, cuma 2 orang yang Indonesia. Jadi yang lainnya ekspat gitu kan. Kalau saya di sekolah saya mungkin ngerasa aduh, siapa nih, saya cuma orang Indonesia, yang lainnya orang dari Inggris, orang dari Amerika, Australia, dan lain-lain. Tapi ternyata alhamdulillahnya ketika murid-murid lomba, entah itu lomba karya tulis ilmiah, lomba debat, lomba MUN, dan lain-lain, ya alhamdulillah kok tetap saya yang dikirim begitu. Kadang sampai nggak enak gitu, saya sampai kadang berangkat sampai 4 kali dalam 1 tahun. Dulu sebelum pandemi malah lebih sering lagi. Padahal guru yang lain banyak. Itu juga, itu tidak mengecilkan perasaan saya bahwa saya cuma orang minoritas, saya cuma orang Indonesia, seperti itu. Saya dulu waktu ditawarin debat pertama kali juga, mau debat, mau gitu, bisa, belum. Gitu. Saya kan bisa dipelajari begitu kan. Saya juga ditawari untuk jadi guide di negara lain, di New York contohnya, membawa 12 anak Indonesia ke New York waktu itu. Saya belum pernah ke New York waktu itu, tapi saya diminta untuk menjadi guide-nya dan saya menyanggupi. Seperti itu. Lalu saya juga, jadi Bapak Fuad dari Kominfo, saya juga diminta untuk misal mengisi acara Kominfo waktu itu, topiknya software penunjang karir. Waduh, bukan ranah saya sebenarnya ya, tapi saya sanggupi juga. Jadi harus develop the can do attitude gitu ya. Kalau ditawari sesuatu atau melihat sepertinya saya bisa nih, ya sudah, langsung jangan ditolak gitu ya, atau usahakan tetap dilakukan. Nah, yang ketiga ini juga berhubungan nih. Deliver more than expected. Ketika kita sudah menyanggupi nih ya harus dilakukan sebaik-baiknya, gitu kan. Apalagi kalau masih perlu banyak belajar. Seperti saya tadi, dipercaya untuk menjadi guide di New York City. Saya sendiri juga belum pernah ke New York. Tapi itu tidak mengecilkan niat saya atau semangat saya, karena kita bisa research, kita bisa nanya ke orang-orang yang pernah ke sana. Kita juga bisa berlatih ya, misal atau bahasa Inggrisnya atau bagaimana. Cari informasi itu tidak ada excuse saat ini, tidak ada alasan untuk tidak bisa. Ya, kita sudah diberi banyak fasilitas untuk belajar. Jadi saya saat itu menyanggupi, jadi saya benar-benar belajar. Saya harus menyetir di negara orang, saya belajar benar-benar di sini sebelum berangkat gitu. Jadi karena harus membawa 12 orang. Seperti itu. Tapi intinya research, practice, fast and consistent learner, dan yang paling penting temukan mentor atau komunitas yang mendukung. Teman-teman. Jadi banyak sekali orang yang merasa oke, kalau mau sukses gimana gitu kan. Sebenarnya kan kadang tidak semua orang punya mentor begitu ya, tapi minimal ada komunitas yang mendukung. Contohnya, saya suka baca tapi tidak ada waktu yang tidak banyak untuk membaca contohnya. Jadi saya ikut klub buku. Di klub buku ini semua orang wajib baca buku minimal 1. Jadi saya tiba-tiba harus merasa oke, harus meluangkan waktu, bagaimanapun enggak. Karena kalau enggak saya mau presentasi apa dong di bulan depan. Nah, komunitas seperti ini yang bisa membantu teman-teman. Atau mungkin saya ingin belajar public speaking, saya ikut komunitas public speaking juga, karena mau nggak mau juga belajar, itu contohnya. Ya, jadi itu temukan mentor dan komunitas. Dan yang terakhir, networking. Nah, networking ini jangan, walaupun setiap orang itu adalah pintu ke dunia lain ya teman-teman, tapi ingat bahwa kita harus menghabiskan waktu dengan orang-orang yang bermasa depan sama, bukan hanya yang bermasa lalu sama. Teman-teman ingin menjadi apa? Menjadi orang yang seperti apa? Habiskan banyak waktu dengan orang-orang tersebut. Itu nanti kita bisa banyak sekali belajar, gitu ya. Kalau dikelilingi oleh
orang-orang yang mungkin suka membuang-buang waktu gitu kan, nongkrong sana sini nggak jelas gitu misal ya otomatis ya nanti kedepannya juga seperti itu gitu ya. Jadi ini bukan masalah soal orang dari masa lalu deh kita tinggalkan, bukan seperti itu ya, tapi prioritas apa yang mau kita raih gitu ya, misal di masa depan, karena itu akan itu perlu ditentukan sejak sekarang ya, kalau enggak ya sulit untuk mendapatkan goal tersebut. Networking itu harus dibina dan dicicil. Ketika kita baru hubungi seseorang ketika butuh saja, itu sudah terlambat teman-teman. Nggak ada orang yang mau merasa dimanfaatkan, itu nggak ada ya. Jadi harus dibina sebelum kita membutuhkan bantuan mereka gitu ya. Dan kita harus timbal balik juga, tidak hanya sebagai orang yang meminta sesuatu gitu ya, kita juga harus menawarkan sesuatu. Apa sih yang bisa ditawarkan? Ketika saya dulu kerja di Sekolah Indonesia Nederland di Belanda, ada teman saya itu ingin belajar debat ke saya, lalu dia mengajari saya masak gitu. Jadi kita tukeran gitu. Jadi kan tidak cuma timbal satu arah gitu contohnya. So, waktu itu nggak bisa masak yang Eropa gitu. Ini dia ngajarin saya, timbal baliknya saya ngajarin dia debat gitu. Dan sekarang dia udah PhD dan lain-lain. Nah, itu juga salah satu contohnya ya. Tentukan dengan bijak mana yang menjadi pilihan. Kadang kita tidak bisa memilih nih, contoh sudah dapat pekerjaan di suatu tempat, otomatis ya orangnya ya sudah ditentukan begitu ya. Tapi kan kita ada juga pilihan lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya ikut klub buku dan lain-lain, itu adalah pilihan. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita, gitu ya. Ada tantangan dan ada kemampuan, teman-teman sekalian. Kalau tantangannya rendah, kemampuan kita rendah, teman-teman sekalian, ini jadikan kita apatis. Kalau kemampuan kita tinggi, tapi tantangannya rendah, teman-teman, ini santai, meremehkan nanti. Jadi bisa berujung stres juga. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, ketika kita tantangannya tinggi, kemampuan kita rendah, depresi, stres. Maka cek, kalau hari ini teman-teman sekalian kita lebih banyak ke depresi, kita lebih banyak ke stres, cek deh. Jangan-jangan kepantasan kita, level kepantasan kita, khususnya di dalam kemampuan, itu perlu diimprove. Bisa improve karena kepantasan atau kemampuan kita di bidang komunikasi kurang, di bidang networking kurang, di bidang dalam hal terkait dengan disiplin kita kurang, integritas kurang gitu ya, maka kita akan cenderung lebih mudah stres. Bahkan kemampuan kita memanage diri sendiri itu juga kurang, kita akan cenderung lebih gelisah, depresi gitu ya. Maka kalau kita pengen sukses, salah satunya adalah justru bukan hanya kemampuan tapi juga tantangannya dimunculkan. Kemampuan kita ditingkatkan, tantangannya juga harus perlu ditingkatkan. Maka perlunya kita men-challenge diri. Apa yang terjadi teman-teman? Di sini nanti akan muncul stres-stres tapi yang beautiful. Maksudnya apa nih beautiful stress? Beautiful stress ini adalah bagaimana kita bisa menikmati peran nanti kita sebagai entah itu profesional, entah itu sebagai pegawai, entah itu sebagai entrepreneur, apapun itu teman-teman sekalian ya. Maka mengelola diri jadi sesuatu yang sangat penting ya. Dalam sebuah bukunya teman-teman sekalian, Susan Fowler membuat spektrum motivasi. Jadi gini, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita butuh yang sebuah energi yang akan digunakan. Semakin banyak energi yang akan kita gunakan, terutama energi positif, maka kita akan lebih mudah, cenderung lebih ringan dalam melakukan sesuatu. Nah, ketika dipisahkan teman-teman sekalian, spektrum motivation, maka Susan Fowler membagi menjadi dua hal. Satu, external motivation. Yang kedua, internal motivation. Di dalam external motivation teman-teman ada 3. Disinterest, Anda melakukan tapi Anda nggak bisa menikmati. Ya sekedar aja lah, yang penting dapat pekerjaan atau yang penting melakukan aktivitas. Yang kedua adalah external factor, di mana teman-teman pengen dapetin sebuah income misalnya, sebuah jabatan. Loh, tapi itu kan betul Mas Ren? Iya betul, tapi someday teman-teman sekalian ketika Anda hanya bergerak motivasinya karena dapat income, maka Anda menunggu income itu datang baru tergerak emosi semangatnya. Atau besar kecilnya income, nah itu bisa membuat kita akan mempengaruhi mood kita. Dan yang ketiga impuls, impulsnya merasa ada tekanan melakukan sesuatu karena ada ada perintah ya, melakukan sesuatu karena ada tekanan, ada sebuah tugas gitu ya, sekedar gitu ya, impuls, ya menggugurkan kewajiban saja atau nggak enak sama orang lain gitu. Nah ini cenderung low motivation.
Yang selanjutnya teman-teman, kalau kita pengen motivasi kita besar dalam melakukan sesuatu, khususnya dalam konteks mendapatkan pekerjaan teman-teman sekalian atau melakukan pekerjaan, maka cek dulu. Yang pertama kita perlu menautkan apa sih yang kita lakukan itu terhadap sebuah manfaatnya. Kalau saya melakukan ini, kalau saya disiplin gitu ya, kira-kira saya bisa apa? Nah itu melakukan namanya alignment, menyejajarkan dalam sebuah manfaat ya, manfaat yang positif. Yang ketiga adalah integrated. Integrated ini adalah menghubungkan dengan sebuah goals kita tertentu. Analoginya gini teman-teman sekalian. Kita mau ke Jakarta, kita melewati Surabaya, kita melewati Madiun, Solo, Semarang ketika lewat jalan darat ya, lewat jalan tol ya. Maka perjalanan menempuh melewati Surabaya, melewati Madiun, melewati Solo, melewati Semarang itu adalah rasa di mana kita mendapatkan sebuah progres. Wah capek nih, kita udah sampai Semarang nih. Jadi menautkan kepada sebuah tujuan utama. Tujuan utamanya kemana nih? Ke Jakarta. Saya ngapain sih harus disiplin nih? Saya ngapain sih harus nambahin kemampuan public speaking atau communication? Karena satu, teman-teman nanti pengen sukses di dalam karirnya. Mendapatkan amanah, mendapatkan tugas gitu ya, kepercayaan gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan cenderung lebih mudah mendapatkan kesempatan. Nah yang terakhir apa? Inherent. Inherent ini adalah sebuah need ya. Dia terbangun secara personal. Saya melakukan ini ya karena saya butuh aja. Saya ketika melakukan ini, saya ngerasa ada sebuah kepuasan. Maka teman-teman sekalian, kalau kita ingin melakukan sesuatu dan bisa enjoy apapun itu, satu teman-teman sekalian, maka pantaskan diri teman-teman sekalian untuk bisa memiliki kompetensi gitu ya. Perbanyak experience jam terbang teman-teman untuk menghadapi sebuah permasalahan, menghadapi sebuah tantangan. Kalau tadi bahasa Mbak Pipit, mindset can do it ya, betul ya Mbak ya, can do ya. Jadi itu Ya, membuka potensi, membuka sebuah kesempatan. Yang kita butuhkan teman-teman, Anda sehebat apapun ketika kesempatan tidak ada, maka akan susah, maka create kesempatan itu. Daripada nunggu teman-teman sekalian nggak memungkinkan, maka kita create kesempatan itu. Cara meng-create kesempatan gimana? Mengkonektingkan kita ke sebanyak mungkin akses. Sekali lagi ya, mengkonektingkan kita ke sebanyak mungkin akses. Karena kita nggak pernah tahu akses atau pintu mana yang akan kita lalui untuk menuju kesuksesan. Maka teman-teman, yuk mulai dari sekarang. Munculkan high quality motivation teman-teman sekalian. Pantaskan diri teman-teman sekalian. Naikkan kompetensinya, akses ke sebanyak mungkin pintu-pintu kesempatan, connecting teman-teman sekalian ya. Kepada apa? Kepada circle, kepada community. Bahkan teman-teman bisa dimulai dari medsos gitu. Saya dapat beberapa project itu gara-gara saya stalking aja. Saya stalking, saya komen salah satu trainer nasional, wah keren Pak. Trainingnya, ilmunya segala macam. Semoga kapan-kapan bisa ketemu. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu baru saja nih masih anget ya. Saya dapatkan 3 batch dari project yang beliau dapatkan. Jadi ada klien besar ya, perusahaan asuransi nasional yang trust kepada beliau, tapi beliau masih di Mekah waktu itu, masih haji. Akhirnya beliau mempercayakan kepada saya. Gara-gara apa? Gara-gara kenal. Apakah pernah ketemu Mas Rian? Sekali saja. Baru sekali ketemu. Yang lebih sering lewat medsos. Tapi beliau tahu personal branding saya seperti apa. Nah, tadi yang disebutkan oleh Pak Fuad, kita perlu membranding diri kita, berkarya teman-teman. Yuk, mulai sekarang jangan cuma menunggu, tapi mulailah berbuat sesuatu, berkarya. Ya, teman-teman sekalian, yuk petakan apa yang Anda kuasai, apa yang Anda perlu tingkatkan, apa yang Anda perlu butuhkan untuk meningkatkan kemampuan, gitu ya. Kita perlu belajar kepada siapa? Searching, browsing, ya, cari, connectingkan kepada mereka. Batasi filter, ya, informasi maupun circle yang udah nggak bikin kita itu naik level. Batasin aja. Nanti kalau dibilang kok kamu berubah, iya berubah karena memilih-milih circle, ya. Teman-teman, tiada hari tanpa update diri. Nah, ini yang menarik nih. Izin tadi saya cuplik sedikit kalau Mbak Pipit menyampaikan sebenarnya kita nggak ada kata gagal gitu ya. Ya betul. Kalau di rumus saya adalah tidak ada kata gagal sebenarnya. Yang ada kita berhasil atau belajar. Jadi kalau belum berhasil, ada sesuatu yang kita perlu belajar. Kalau belum sukses, ada sesuatu yang kita perlu improve.
maka ruang mana yang kita perlu improve, disitulah letak di mana teman-teman kita akan naik level. Kira-kira seperti itu, Mbak Gama. Nah, pas nih 20 menit ya saya dapat durasi yang disediakan ya. Saya kembalikan ke Mbak Gama, silakan Mbak Gama. Sulit dilihat ya. Personal branding itu sesuatu yang abstrak begitu ya. Seperti apa sih personal branding itu? Mungkin salah satu hal yang saya ingat itu katanya kita disuruh menulis ketika kita mati, kita ingin diingat seperti orangnya seperti apa, gitu ya. Itu disuruh nulis gitu. Dulu itu siapa sih, Michael Jackson juga melakukan hal itu. Oh bahkan ini apa namanya Muhammad Ali petinju begitu ya, menuliskan gitu. Ketika aku mati aku ingin diingat sebagai orang yang seperti ini, orang yang seperti ini. Itu sebenarnya idealisme yang mau kita capai, gitu ya. Di dalamnya itu pasti ada personal branding juga, gitu. Jadi bagaimana cara membangunnya itu sebenarnya banyak sekali tips-tips yang sudah sudah disampaikan dari berbagai buku, bahkan setiap kita seminar gitu ya, hampir semua orang juga ngomongin personal branding. Kalau saya mau memvisualisasikan personal branding itu seperti celengan, teman-teman. Ya, seperti celengan. Jadi kita tidak bisa membuat personal branding itu semalam, itu nggak bisa. Seperti Roro Jonggrang bangun candi itu nggak bisa ya. Menyuruh kita bangun candi semalam itu nggak bisa. Jadi seperti celengan. Setiap poin yang kita masukkan itu akan membangun personal branding kita. Setiap hal yang kita lakukan, apa yang kita posting, apa yang kita katakan ketika di interview, foto apa yang kita posting, bahkan musik yang kita masukkan, atau bertapaan dengan orang, atau semua itu adalah koin-koin kecil yang kita masukkan ke celengan personal branding kita. Gitu. Sayangnya ada juga hal-hal yang kita lakukan yang kita tidak sadari itu juga mengurangi koin-koin tersebut. Jadi awalnya sudah setengah penuh, tiba-tiba sudah hampir kosong lagi karena berkurang, gitu ya. Jadi kalau ingin membuat personal branding itu nomor 1, silakan dituliskan targetnya seperti apa, seperti tadi itu ya. Kalaupun idealis itu, kalau ketika aku meninggal aku ingin diingat sebagai orang yang seperti apa. Ketika aku bertemu orang pertama kali, aku ingin orangnya berpikiran aku seperti apa. Itu harus dijelaskan dulu, gitu ya. Karena kalau tidak ada goal, kita jadi seperti pengembara yang nggak tahu tujuannya kemana. Jadi kita tuliskan dulu, apa sih image yang ingin kita bangun, gitu ya. Lalu anggaplah itu sebagai celengan, lalu kita masukkan satu-satu tiap hal. Jangan ketika kontennya ternyata tentang nutrisi atau apa gitu ya, tiba-tiba baper ngomongin relationship gitu. Yang loh ini ke orang-orang aja tiba-tiba ngomongin ini, nggak ada hubungannya sama nutrisi tadi contoh ya, tiba-tiba curcol atau apa, itu kan harus kita pikirkan baik-baik. Oh ya, ini bakalan mengurangi koinku di celengan apa nambah nih gitu. Jadi harus ditimbang baik-baik, termasuk ketika kita di restoran, teman-teman. Ini juga banyak ya. Wow, zamannya sosmed kayak gini, kita di restoran ngomong kasar sama pelayan contohnya, atau apa waiter gitu kan, itu juga mengurangi personal branding kita, teman-teman. Kita tidak tahu siapa yang saat itu ada di restoran yang sama melihat kita, contohnya gitu kan. Begitu juga kita punya niat baik gitu ya, sopan dengan orang, menghargai ketika mereka melakukan sesuatu buat kita dan lain-lain, itu juga itu mencicil sedikit dari personal branding kita. Gitu. Ini contoh nyata, ada 2 teman saya, dua-duanya tinggal di Inggris ya. Dua-duanya sudah dapat beasiswa. Tapi satunya tuh nulis di sosmednya tentang going to party gitu kan. Terus keluar sama si cowok ini, ini isinya gitu. Terus padahal anak beasiswa. Satunya anak beasiswa, dia posting sedang kuliah, dosennya ngomongin ini, lalu dia posting, dosennya kasih aku pertanyaan seperti ini. Menarik juga ya, ternyata dunia itu luas atau gimana gitu ya. Ketika mereka di DM, ini cerita dua-duanya ke saya nih, di Facebooknya. Satunya tuh nanyainnya ya berhubungan dengan image mereka. Jadi satunya gimana sih caranya dapat bule? Gimana sih caranya biar ini, aduh skincare-nya apa sih? Kayak gitu. Jadi apa yang ditanyakan teman-teman dia tuh sesuai dengan image yang dibangun. Sedangkan satunya karena anak akademis,
kelihatan intelektual dan lain, akhirnya pertanyaannya juga menyesuaikan gitu. Banyak yang DM ke dia, bagaimana sih caranya biar dapat beasiswa Scheveningen gitu. Disertasi itu butuh berapa lama sih gitu. Kalau bahasa Inggrisnya kurang, solusinya gimana gitu. Pakai konsultan atau gimana gitu. Jadi kalau teman-teman ingin tahu apakah saya sudah on the right track atau tidak, itu coba lihat. Biasanya teman-teman nanya ke Anda ini nanya apa gitu. Karena itu berarti merefleksikan personal branding yang saat ini sudah kita achieve gitu. Jadi itu sedikit saran saya tentang personal branding. Kembali ke Mbak Gama. Ya, terima kasih Mbak Gama, luar biasa pada pagi hingga siang hari ini ketika narasumber menyampaikan pengalaman dan kemampuannya yang luar biasa. Ketiga-tiganya ini anak-anak saya. Ternyata Mas Nur Miftahul Fuad juga mantan asrama ya? Iya, asrama UM Ibu. 4 tahun di sana saya. Oh betul, berarti waktu S1 nggih? Iya, waktu S1. Oke. Kalau Pipit ini dulu pernah saya marahi. Ingat ya? Dan itu mungkin menjadi pemicu ya untuk berprestasi. Ceritanya begini, pada waktu itu Mbak Pipit itu sering kami kirim untuk mengikuti lomba debat. Kemudian datang ke tempat saya gini, lomba terus tapi nggak pernah menang, saya gitu. Nah itu menjadi pemicu sehingga kemudian Pipit ikut lomba dengan biayanya mandiri, kemudian pada satu waktu menunjukkan sertifikatnya kepada saya. Ini loh Bu, saya ikut lomba dan saya menang gitu. Alhamdulillah itu. Jadi marah saya itu sebetulnya sayang ya, supaya lebih berprestasi. Dan alhamdulillah sekarang Pipit sudah melalang buana ke 27 negara. Saya masih hanya cukup di Singapura, Thailand, kemudian Malaysia. Paling jauh itu di Masjidil Haram ya, di Arab Saudi ya. Itu karena ada umroh ya, haji dan umroh. Jadi saya sangat bangga pada anak-anak ini, termasuk Mas Rian, dulu juga aktivis di Paduan Suara. Ketua Paduan Suara, PSM ya, UKM PSM. Nah ini merupakan celengan mereka ya pada waktu masih kuliah ini. Jadi Pipit ikut lomba, kemudian itu merupakan celengannya, jadi membranding diri. Kemudian Mas Rian juga pada waktu masih kuliah menjadi apa itu tadi yang disampaikan tadi, apa Mas Rian? Kalau di Jakarta Cak Daning ya. Makaraki itu Jawa Timur. Ya. Nah, dan itu juga merupakan celengan ya. Saya kira juga Mas Miftahul Fuad juga begitu ya, waktu di asrama ikut kegiatan-kegiatan UKM dan juga yang dilakukan pada waktu di asrama. Nah, dulu pernah diberangkatkan sama Bu Fat ini saya Bu ke Bali ketika itu. Dan alhamdulillah juara lomba karya tulis mahasiswa kala itu. PKM ya, Pimnas ya. LKTM dulu namanya. Oh LKTM, ya. Oke. Berarti memang aktivitas pada waktu menjadi mahasiswa itu sangat sangat bermanfaat ya, signifikan dengan prestasi yang diraih sekarang gitu. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan oleh adik-adik. Cuman sekarang ini sudah menjadi calon wisudawan gitu ya. Tapi tidak ada salahnya, mumpung masih baru juga banyak-banyaklah mengikuti kegiatan begitu supaya lebih matang pemikirannya. Kemudian juga ada celengan yang bisa dimasukkan ke dalam branding tadi itu. Karena sekarang itu untuk HRD itu di dalam mencari pegawainya itu cukup dengan membaca personal brandingnya itu. Mereka sering menelusuri di medsos, sosok Rian, ini tulis aja Rian gitu ya, nanti akan muncul, oh ternyata ini begini. Jadi tidak perlu dipanggil kemudian bicara, tidak. Sekarang berselancar melalui medsos untuk mencari pegawai yang sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira begitu. Nah ini sebagai ucapan terima kasih kami kepada para narasumber. Kami sampaikan sertifikat, mudah-mudahan nanti ini bermanfaat ya, bisa mengisi celengan juga ini. Wah ini sebagai narasumber ya di alma maternya begitu. Saya yakin ini juga akan mewarnai gitu ya
di dalam perjalanan karirnya. Ini Mas Nur Miftahul Fuad, sudah Iya. S3 ya. Terima kasih Ibu. Ya, mohon diterima dan jangan Iya. kapok lagi misalnya nanti pada suatu waktu dipanggil oleh IKUM lagi. Selalu siap. Nggih. Oke. Berikutnya Mbak Pipit Andriani SPD SS MH. Nih, Mbak Pipit Terima kapan kasih, ke Bu. Malang? Ya, Nah, segera jumpa Bu. ya. Udah kangen loh aku. Oke, Ya, mohon diterima ya Mbak Pipit. terima kasih Bu. Berikutnya Mas Rian Priyo Hardi SPD CNNLP. Nah ini gelarnya ini banyak nih. Mohon diterima ya Mas Rian. Amin, terima kasih amanahnya. Mbak Pipit sama Mas Rian ini sudah beberapa kali ya kita minta untuk menjadi narasumber di kegiatan IKUM, dan selanjutnya juga saya mohon untuk tetap bersedia jika dipanggil oleh Ikatan Alumni. So, Siap Ibu. Siap. ya. Oke, kemudian berikutnya Mbak Gama ini juga moderator tetap dari IKA ya. Selalu Ibu. pokoknya saya panggil beliau siap sedia. Nah, Selalu ini. siap sedia kalau buat Ika, kan selalu di hati Bu. Ya betul. Ini saya akhiri dengan pantun ya. Punya mantan namanya Yani. Punya Cakep. menantu namanya Yudi. Pembekalan Ika semoga menarik hati. IKUM selalu di hati. Ya.